tangga, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya harus pisah dengan suami. Makanan anjing yang sudah dimasak minggu lalu. Sebentar kasih dengan air hangat, terus kasih garam sama putih. Baru saya kasih makan mereka nanti sebentar 12. Mereka juga punya waktu makan, tapi harus disiapkan. Ya. Seorang ibu di Papua itu dia sambil menoken, itu pasti ada orang-orang yang datang. Ada perempuan, ada anak-anak, ada bapak-bapak. Mereka pasti mendekati ibu itu dan duduk bercerita. Jadi dari situ maka muncul kita mencoba membuat kajian kecil tentang bagaimana proses menoken itu. Nah, ternyata kita temukan banyak hal di proses itu. Jadi noken itu dia sebagai media, dia sebagai ruang di mana ini ruang sudah ada, mari korban datang. Nah, untuk itu ada 5 langkah. Kita sebut 5 langkah dalam menoken itu. Yang pertama itu kita sebut cari teman. Cari teman ini korban ini kan tidak saling mengetahui, tidak saling kenal. Ada korban misalnya Ibu Ros ada di sini, terus Ibu siapa lagi ada di kampung mana, Ibu siapa lagi ada di kampung mana. Mereka ini tidak saling mengenal. Mereka tahu mereka ini korban, tapi kira-kira siapa yang bisa menolong mereka. Nah, untuk itu tahap cari kawan itu kalau misalnya sebagai pendamping atau penyintas, dia tahu bahwa di titik A, titik B dan seterusnya itu ada korban-korban. Ya sudah, kita saling memberitahukan bahwa di sini ada korban-korban ini. Oke. Kemudian kita bikin semacam identifikasi. Kita masuk ke langkah yang berikut itu kita sebut pegang tangan. Nah, pegang tangan ini sebenarnya itu proses pemulihan. Nah, di situ itu mulai mendalam, proses healing di situ. Ya, proses pemulihannya di situ. Dan di situ itu pasti dia bicara mendetail sekali. Misalnya korban KDRT karena apa? Mungkin karena suami kawin lagi jadi tiap hari dapat pukul, itu di situ. Mereka akan bercerita lebih dalam karena mereka sudah percaya ini siapa yang membimbing, ini siapa yang ada di sekitar mereka. Karena di awal itu kita membangun kepercayaan. Kalau proses pemulihan itu nanti biasanya kita lihat ada yang dia mau ceritanya itu dibukukan, ada yang masih ragu, ada yang sudah biar saja sudah, ini untuk saya sendiri, tidak apa-apa, itu haknya dia. Nah, jadi kita sudah bisa kategori lagi di langkah yang kedua itu. Kita kategori bahwa ini yang nanti
mereka bercerita. Oh, ini yang perlu pembimbingan. Oh, ini yang dia membutuhkan healing, yang mungkin dari agama kah atau dari medis kah, macam begitu. Langkah berikut adalah kumpul cerita. Nah, ini ruang yang terbuka untuk mereka-mereka yang tadi sudah mau ceritanya sampaikan kepada orang lain. Ini dia mau cerita supaya orang lain juga tahu. Mau cerita supaya pemerintah juga tahu bahwa kita ini saya dapat pukul, tapi saya datang ke rumah sakit, orang telah mau layani saya. Nah, itu dia masuk di yang tadi kita bilang kumpul cerita itu. Ya sudah, mereka di situ dan mereka tulis, kita membantu mereka mungkin dari sisi bahasa dan sebagainya. Kalau dia sudah cerita-ceritanya itu ditulis, kita kasih tahu mereka. Macam pengalaman Tiki itu kan dia lebih banyak berkaitan dengan hak sipol, politika, ya, dan ekonomi. Nah, sehingga kita kasih tahu kepada mereka bahwa ini penting, kita harus bawa ke pihak yang terkait, pihak yang bertanggung jawab. Sehingga kita bawa ke tahap berikut itu buka suara. Nah, buka suara ini itu kalau di pendokumentasian itu kita sebut sebagai testimoni. Nah, di situ dia memberikan kesaksian. Dan itu kita undang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, militer dan sebagainya. Kita undang mereka dan yang bersangkutan itu dia memberikan kesaksian. Tapi tentu itu sudah penguatannya itu sudah dari awal sekali. Nah, dan dia keputusannya sendiri untuk membuat testimoni. Jadi kita tidak boleh pendamping, tidak boleh mendorong dia untuk kasih kesaksian. Harus dari dia sendiri. Keputusannya dari dia sendiri. Kalau sudah melewati tahapan itu, baru dia memutuskan, oh saya tidak tinggal diam lagi, saya harus berkarya. Ini yang tahap kelima, kita sebut merubah duniaku. Ya, itu terserah dia mau bikin apa, mau jadi pengusaha apa, mau jualan apa. Nah, itu yang kita bilang merubah duniaku. Jadi itu sudah kebebasan dia untuk kemana saja itu pilihan dia. Nah, begitu. Nah, kebanyakan ibu-ibu yang Tiki dampingi dalam proses Anyam Noken ini, itu kebetulan mereka dari basis, jadi mereka lebih senang itu misalnya hasil-hasil kebun jual kemana, dan kita bantu kasih tahu ke pihak-pihak yang bisa membantu untuk membeli, macam begitu. Ada yang menjual pinang. Pendampingan dari Tiki ini membentuk perempuan kami di Kerom sini terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Awalnya perempuan itu dia belum bisa mampu berkomunikasi atau berani, tetapi karena mendapat pendampingan kegiatan seperti itu, akhirnya dia terbiasa untuk bisa bicara, menyampaikan mungkin dia punya kasus yang selama ini dia tidak mau ngomong seperti itu sebagai korban, tetapi karena pendampingan dengan Tiki akhirnya dia bisa menyampaikan itu. Perempuan ini juga sebagai salah satu pelaku pembangunan. Itu perempuan ini ada untuk melestarikan budaya yang ada. Perempuan ini ada untuk memberikan kehidupan bagi semua orang. Perempuan ini pendidik dan penerus generasi. Anyam Noken sendiri itu bukan satu aksi menganyam atau merajut Noken, tetapi itu dia merupakan satu ruang di mana kita mencoba mendekatkan korban
ke eh, apa namanya, pihak-pihak atau keadaan yang lebih baik yang untuk menolong korban.